Kira-kira 5 skenario itu saja. Sekali lagi skenarionya: 1, tersangkakan Anies; 2, bujuk Nasdem kembali; 3, kasih enak PKS dengan mau mencawapreskan Aher di Prabowo misalnya; 4, kalau nggak berhasil juga ini nggak berhasil juga, kasih enak AHY dengan mencawapreskannya dengan Ganjar yang punya peluang menang; 5, larang partai lain bergabung dengan koalisi Anies. Pendukung Anies Baswedan mohon waspada. Refly Harun beber skenario 3 partai pengusung digoda kekuasaan untuk cabut dukungan. Siap-siap aja. Anies Baswedan terus melakukan manuver politiknya dengan mengunjungi beberapa daerah. Berdasarkan publikasi yang terlihat, bakal capres yang didukung oleh Partai Nasdem tersebut juga disambut meriah antusias masyarakat yang ingin mendukungnya. Dukungan yang mulai berdatangan dari masyarakat untuk Anies Baswedan ini dinilai sebagai ancaman nyata bagi kelanjutan rezim Jokowi yang diduga telah berpihak pada salah satu calon tertentu. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyinggung skenario yang mungkin terjadi untuk memastikan Anies tidak bisa ikut Pilpres. Salah satunya lewat godaan kekuasaan ke partai pengusung. Nasdem menurut Refly akan dibujuk untuk kembali ke pangkuan istana dengan iming-iming yang menggiurkan, termasuk permainan survei yang menyebut Surya Paloh CS tidak akan ke Senayan setelah mendukung Anies. Kasih fasilitas seenak-enaknya, termasuk juga data yang diungkapkan survei istana. Nasdem terancam kehilangan pemilihnya, bahkan tak lolos parliamentary threshold, ujar Refly melalui kanal YouTube miliknya. Dikutip hari Minggu 4 Desember 2022. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya. Ya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya, bahkan tidak lolos parliamentary threshold. Ya, survei-survei istana. Untuk PKS, menurut Refly kekuasaan bisa melakukan upaya membujuk agar PKS bisa masuk ke pemerintahan, sesuatu yang PKS tak rasakan di 2 periode terakhir ini. Skenario tersebut adalah memasangkan kader potensial seperti Ahmad Heriawan atau Aher dengan calon dari istana seperti Prabowo. Bila perlu, pasangkan Prabowo Subianto dan Aher. Jadi, dukung penuh istana walaupun untuk dikalahkan misalnya. Paling tidak ada jaminan Prabowo Aher akan menjabat di pemerintahan Ganjar misalnya. Yang ketiga, kasih enak. Kalau tidak berhasil, kalau tadi tidak mau dilakukan, menersangkakan. Kedua, tidak berhasil. Ketiga, kasih enak PKS. Bila perlu pasangkan dengan Prabowo Subianto Aher. Jadi Prabowo Aher dukung penuh istana, walaupun untuk dikalahkan misalnya. Tapi paling tidak akan ada yang namanya cost recovery dan jaminan bahwa Prabowo dan Aher akan menjabat di pemerintahan juga, pemerintahan Ganjar misalnya. Untuk Demokrat, Refly menilai bisa saja kekuasaan melakukan tawaran yang menggiurkan, di mana ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diberikan posisi cawapres calon dari kubu istana. Kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar yang punya peluang untuk memerintah. Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY ketimbang di Anies tidak jelas jadi wakil presiden atau enggak. Jelasnya, kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar AHY yang punya peluang untuk memerintah misalnya, ya kan? Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY. Wow, ya kan? Ketimbang dia di Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak, misalnya begitu.
Sebagaimana diketahui, saat ini baru Nasdem yang terang-terangan mendeklarasikan Anies Baswedan. Meski demikian, PKS dan Demokrat sejauh ini selalu menegaskan komitmen mereka membangun koalisi yang disebut koalisi perubahan. Refli pun mengungkapkan bahwa kunci dari majunya Anies adalah kesolidan ketiga partai ini. Kalau tiga ini tetap solid, maka Anies tetap maju, jelasnya. Kalau tiga ini tetap solid, maka Anies tetap maju. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu akan menentukan apakah kemudian Anies bisa nyalon atau tidak. Karena itu ya diperlukan konsistensi Nasdem.